Oke, pada tutorial kali ini akan kita bahas studi kasus bagaimana membuat fungsi untuk menghitung lama inap atau transaksi penginapan. Jadi fungsi yang akan kita gunakan pada latihan ini adalah penggabungan fungsi VLOOKUP dan matematika. Targetnya adalah pertama pemahaman fungsi VLOOKUP lanjutan, yang kedua melatih fungsi logika itu sendiri. Jadi nanti rumus akan digabungkan ya antara VLOOKUP dan matematika. Oke, sebelum praktek kita lihat hasil akhirnya seperti ini. Nah, jadi hasil akhirnya seperti ini ya. Jadi yang pertama kita akan mengetahui bagaimana dari tabel ini adalah transaksi penginapan, mulai dari lama inapnya, berapa hari tamu ini menginap, kemudian biaya makannya berapa, kemudian biaya inapnya, diskon yang diberikan, pajaknya berapa, sampai ke total tagihan. Dimana fungsi yang digunakan selain daripada penggabungan fungsi VLOOKUP dan matematika, kita juga menggunakan fungsi data validation di sini. Jadi bisa dilihat di sini ya. Nah, ini selnya bisa kita pilih. Jadi kalau ini kita pilih single, dia otomatis datanya langsung berubah. Ya, jadi ada 3 pilihan. Untuk kelasnya ada VIP, double, dan single. Oke, kita langsung praktek saja bagaimana membuat seperti ini ya. Hasil akhir yang akan kita dapat. Kita hapus dulu data-datanya biar dari awal. Jadi yang kita hapus ini, kemudian ini semua. Nah, jadi tabelnya betul-betul kosong ya. Oke, yang pertama untuk petunjuk soalnya kita lihat di sini. Nah, jadi langkah untuk mengisi kelas gunakan data validation yang outputnya data bisa dipilih dan tidak bisa mengisi sembarang data. Ya, jadi kita bikin data validation. Tapi pastikan sebelumnya kita sudah membuat 2 tabel. Di sheet pertama saya membuat transaksi penginapan, ini transaksinya. Dan di sheet keduanya saya sudah membuat tabel master. Seperti ini. Jadi ada tabel master untuk tarif sama harga dan tabel master untuk potongan. Jadi ada dua tabel telah saya buat. Oke, kita langsung saja menghitung. Sebelum menghitung lama inap kita tentukan dulu ini ya kelasnya. Jadi langkah pertamanya adalah kita bikin dulu di sini penamaan ya. Jadi ini kan kita akan kasih nama. Nah, ini kita kasih nama misalnya kelas gitu ya. Kasih nama adalah kelas. Nah, ini jadi sel ini kita kasih nama kelas. Dan langkah keduanya kita masuk ke menu sel ini, kemudian masuk ke data validation. Nah, misalnya ini kita clear dulu ya. Jadi dari awal data, kemudian kita pilih di sini list, kita pilih list. Nah, kemudian di sininya kita isi dengan tadi kelas ya. Kita manggil fungsi penamaan rank table. Kemudian error input message-nya bisa kita isi misalnya data harus dipilih. Error aratnya kita isi misalnya data tidak boleh sembarang. Jadi kalau bisa menginput datanya di luar pilihan ya akan muncul error seperti ini. Nah, udah. Kalau sudah kita tarik aja ke bawah sebelum kita pilih, tarik ke bawah supaya drop down-nya good. Nah, seperti ini. Jadi hasil akhirnya nah, ini kan. Oke, itu langkah pertama membuat data validation ya. Kita uji coba misalnya ini VIP kita isi sembarang misalnya ya. Ini untuk uji aja misalnya kelas ruangan
Nah, jadi di sini akan muncul data validation-nya, bahwa data tidak boleh diisi sembarangan. Jadi harus diisi sesuai pilihan ya. Jadi harus dipilih sesuai dengan pilihannya. Oke, kita masuk ke yang kedua, menghitung lama inap. Nah, untuk menghitung lama inap, rumusnya tinggal tanggal keluar dikurang tanggal masuk. Jadi ini sama dengan tanggal keluar dikurangi tanggal masuk. Hasilnya 14 hari. Kita tarik ke bawah. Hasilnya seperti ini. Oke, jadi kita udah menyelesaikan dua fungsi ya tadi, menentukan kelas dan menentukan lama inap. Oke, di tutorial selanjutnya akan kita bahas nanti untuk menghitung biaya makan, biaya inap, potongan diskon, pajak sampai ke tagihan. Untuk session pertama ini studi kasus transaksi penginapan di hotel saya cukupkan demikian. Terima kasih.